Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melda Aulia Sakina dari kelas PTKC 24. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman video dari pertemuan 9, 10, dan 11. Nah, selanjutnya adapun materi yang pertama ialah ekuivalensi NFA dengan IMOV ke NFA tanpa IMOV. Nah, sebelum kita masuk pada contoh soal, terlebih dahulu kita perlu mengetahui bahwa NFA dengan IMOV adalah NFA yang memiliki transisi epsilon, yaitu transisi yang dapat dilakukan tanpa membaca simbol input apapun itu. Tujuan dari konversi ini adalah untuk mengubah NFA yang memiliki transisi epsilon tersebut menjadi NFA yang setara namun tanpa transisi epsilon, sehingga lebih mudah untuk diimplementasikan. Yang perlu diingat adalah bahwa meskipun bentuknya berbeda, kedua NFA ini tetap mengenali bahasa yang sama. Ini adalah contoh NFA dengan IMOV dan NFA tanpa IMOV. Nah, di sini terdiri dari 5 state, yaitu Q0, Q1, Q2, Q3, dan Q4. State Q0 adalah state paling awal, dan Q4 adalah final state-nya yang ditandai dengan lingkaran ganda. Teman-teman, kita bisa lihat bahwa terdapat transisi epsilon dari Q0 menuju Q2. Di sebelah kanan adalah hasil konversinya, yaitu NFA tanpa IMOV. Secara visual yang kita lihat ini, kita dapat melihat perbedaannya di mana transisi epsilon sudah dihilangkan dan digantikan dengan transisi langsung yang baru. Proses untuk mendapatkan NFA tanpa IMOV ini dilakukan melalui beberapa tahapan yang akan kita bahas satu persatu. Nah, langkah pertama dalam proses konversi ini adalah membuat tabel transisi dari NFA dengan IMOV yang sudah kita miliki. Dari diagram NFA dengan IMOV tersebut, kita bisa catat semua kemungkinan transisi untuk setiap state-nya terhadap masing-masing simbol input yaitu A, B, dan epsilon. Berdasarkan diagram yang ada, kita peroleh tabel transisi sebagai berikut. Untuk state Q0-nya dengan input A akan menuju ke Q1. Dengan input B tidak ada transisi sehingga hasilnya 0 atau himpunan kosong. Dan dengan input IMOV akan menuju ke Q2. Nah, begitupun dengan Q1, Q2, Q3, dan Q4. Kita hanya perlu untuk mengikuti apakah ada panahnya atau tidak. Nah, kemudian selanjutnya ialah dengan menentukan enclosure tiap state-nya. Enclosure adalah suatu state himpunan semua state yang dapat dicapai dari state tersebut hanya dengan menggunakan transisi epsilon. Dari diagram dan tabel transisi yang sudah kita buat, kita dapat menentukan enclosure sebagai berikut. Enclosure Q0 adalah Q0 itu sendiri dan juga Q2. Artinya dari Q0 kita bisa mencapai Q0 itu sendiri dan Q2 melalui transisi epsilon. Enclosure Q1 itu adalah Q1 itu sendiri dan enclosure Q2 itu sendiri, enclosure ketiga Q3 itu sendiri, dan enclosure keempat Q4 itu sendiri. Nah, selanjutnya ialah masuk ke langkah ketiga. Kita akan menghitung fungsi transisi baru untuk NFA tanpa IMOV menggunakan rumus delta, state, input. Closure delta, closure state, inputnya. Mari kita mulai dengan menghitung deltanya yaitu Q0, A. Di sini ada hitungannya. Pertama, kita ambil enclosure Q0 yang sudah kita hitung sebelumnya, yaitu Q0, Q2, kemudian kita cari delta dari himpunan Q0, Q2 ini terhadap input A. Dari tabel transisi, delta Q0, A adalah Q1 dan delta Q2, A sama dengan Q3. Maka delta Q0, Q2, A
ialah tadi Q1, Q3. Langkah paling terakhir adalah kita cari eklosur dari Q1, Q3. Eklosur Q1 sama dengan Q1 itu sendiri, dan eklosur Q3 itu sendiri, sehingga eklosur Q1, Q3 sama dengan Q1, Q3. Jadi deltanya ialah Q1, Q3. Ini berarti dari state Q0 dengan input A kita dapat mencapai state Q1 dan Q2 pada NFA tanpa EMOV. Begitupun juga dengan slide selanjutnya, yaitu kita mencari delta Q0, B. Caranya sama seperti sebelumnya. Ini juga Q1, A, Q1, B, Q2, A, Q2, B, Q3, A, Q3, B sampai Q4, B. Langkahnya sama seperti Q1, A tadi. Nah, kemudian pada langkah keempat, adalah kita buat tabel transisi dan diagram transisi NFA tanpa EMOV, kemudian menentukan final state-nya untuk NFA tanpa EMOV, yaitu final state-nya awal ditambah dengan state yang eklosurnya menuju final state awal. Nah, dari tabel ini kita bisa lihat bahwa Q0 dengan input A menuju Q1 dan Q3 dan dengan input B menuju Q4, state lainnya sebagian besar menghasilkan 0, kecuali Q2 yang dengan input A menuju Q3 dan input B menuju Q4. Kemudian langkah kelima ini adalah kita menentukan final state pada NFA tanpa EMOV. Aturannya sama seperti sebelumnya tadi, bahwa final state awal tetap menjadi final state, ditambah dengan state-state yang eklosurnya mengandung final state awal. Nah, dalam contoh ini, Q4 tetap menjadi final state-nya. Dan inilah diagram NFA tanpa EMOV yang sudah kita peroleh, yang ekuivalen dengan NFA dengan EMOV di awal, namun sudah bebas dari transisi epsilon. Nah, mungkin ini dari video pembelajaran pertemuan ke-9. Selanjutnya ialah finite state transducer atau Muir machine. Nah, sebelum kita membahas finite state transducer-nya lebih dalam, kita akan mengingat kembali konsep finite state automata atau FSA. Pada FSA, input yang diberikan adalah berupa deretan karakter atau string. Output yang dihasilkan hanya berupa keputusan biner, yaitu apakah string tersebut diterima atau tidak diterima oleh mesin. Jadi, FSA hanya berperan sebagai pengenal atau recognizer, tidak menghasilkan keluaran berupa stringnya. Nah, berbeda dengan finite state transducer. Ini memiliki kemampuan yang lebih luas, inputnya sama, berupa deretan karakter atau string, namun outputnya bukan lagi sekadar diterima atau ditolak, melainkan berupa penerjemahan string input menjadi string output yang baru. Nah, di sini output pada FST dapat berada pada setiap state maupun pada label transisi, tergantung jenis mesinnya. Inilah yang membuat FST lebih fleksibel dan berbeda dibandingkan FSA. Nah, di sini finite state transducer terbagi menjadi dua jenis utama. Pertama adalah Moore machine dan yang kedua adalah Mealy machine. Perbedaan mendasar keduanya ini terletak pada di mana outputnya ditempatkan. Pada Moore machine, output berasosiasi dengan state. Akhirnya, setiap state memiliki outputnya tersendiri. Sedangkan pada Mealy machine, outputnya berasosiasi dengan transisi atau label panah antar state. Nah, tapi pada
video kali ini kita akan memfokuskan pembahasan pada mod mesinnya. Nah, di sini, seperti yang saya katakan tadi, mod mesin ini outputnya akan berasosiasi dengan state. Jadi, mod mesin ini secara formal didefinisikan dengan 6 tuple, yaitu P yang merupakan himpunan semua state yang ada di dalam mesin, ada juga sigma yang merupakan himpunan simbol input yang dapat diterima, ada juga delta kecil yang merupakan fungsi transisi yang menentukan perpindahan antar state-nya, S kapital yang merupakan state awal di mana S merupakan anggota dari Q. Ada juga delta besar yang merupakan himpunan simbol output yang dapat dihasilkan, dan juga ada lambda yang merupakan fungsi output yang memetakan setiap state-nya ke sebuah simbol output. Nah, keenam komponen ini bersama-sama mendefinisikan perilaku mod mesin secara lengkap. Nah, selanjutnya adalah mari kita lihat contohnya mod mesin. Contoh ini adalah mod mesin yang dirancang untuk menghasilkan komplement dari nilai biner yang diinput. Artinya, setiap bit 0 akan diubah menjadi 1, dan setiap bit 1 akan diubah menjadi 0. Mesin ini memiliki 3 state yaitu Q0, Q1, dan Q2. Himpunan input sigmanya itu 0,1. State awalnya S adalah Q0. Himpunan output deltanya adalah 0,1. Fungsi output lambda Q0-nya adalah 0, lambda 1 sama dengan 1 dan lambda 2 sama dengan 0. Kemudian fungsi transisi deltanya mendefinisikan perpindahan antar state untuk setiap input. Misalnya, delta kecil Q0,0 sama dengan Q1 dan delta kecil Q0,1 ini sama dengan 2. Nah, selanjutnya adalah ini adalah mod mesin dengan input string 1011. Mari kita mulai dengan state Q0. Output awal dari state Q0 adalah 0 berdasarkan lambda 0 sama dengan 0. Kemudian kita baca input yang pertama yaitu 1 dikali delta kecil Q0,1 sama dengan Q2. Dan output Q2 adalah 0. Input kedua adalah 0 delta kecil Q2,0 yang sama dengan Q1. Dan outputnya Q1 adalah 1. Input ketiganya adalah Q2 dan output Q2 adalah 0. Input keempatnya adalah 0 juga, sehingga string output yang dihasilkan adalah 0100 yang merupakan komplement dari input 1011. Ini membuktikan bahwa mod mesin bisa bekerja dengan benar. Nah, selanjutnya kita masuk pada materi ketiga, yaitu tata bahasa bebas konteks atau yang lebih dekat dengan konteks free grammar, disingkat CFG. Nah, CFG ini adalah sebuah tata bahasa formal di mana setiap aturan produksinya berbentuk A ke beta. Di sini alfanya adalah simbol pemproduksi yang harus berupa simbol non-terminal, sedangkan beta adalah hasil produksi yang bisa berupa simbol terminal, non-terminal, atau kombinasi keduanya. CFG sangat penting dalam bidang kita atau di ilmu komputer karena digunakan untuk mendefinisikan sintaks bahasa pemrograman dan menjadi dasar dari proses kompilasi. Nah, ini adalah contoh aturan produksi dalam CFG. Di sini, A harus merupakan simbol non-terminal yang biasanya ditulis dengan huruf kapital, sedangkan beta merupakan anggota dari gabungan himpunan terminal T dan non-terminal N, dan beta boleh berisi epsilon atau string kosong. Sebagai contoh, kita bisa lihat aturan produksi seperti X kapital ke
BYSA, yang berarti X dapat diturunkan menjadi BY atau ZA, Y menjadi AY. Nah, seperti ini contohnya. Untuk mendefinisikan bahasa tertentunya. Nah, sekarang mari kita bandingkan CFG dengan RE atau regular expression. Keduanya ini merupakan cara untuk menunjukkan bagaimana menghasilkan untai-untai dalam sebuah bahasa. Keduanya memiliki aturan produksi yang berbeda, namun karakteristiknya yang berbeda. Ini adalah contohnya. Proses penurunan seperti ini menunjukkan bagaimana CFG menghasilkan stringnya secara bertahap. Nah, kemudian di sini, meskipun keduanya bisa menghasilkan untaian yang sama, terdapat perbedaan mendasar antara CFG dan RE. Pada saat menurunkan suatu string, simbol-simbol variabel akan mewakili bagian-bagian yang belum diturunkan dari string tersebut. Pada RE, bagian yang belum diturunkan selalu berada di ujung kanan dari string, sehingga penurunannya bersifat linear. Sedangkan pada CFG, bagian yang belum diturunkan bisa berada di posisi mana saja dalam string, baik di tengah, di kiri, maupun di kanan. Inilah yang membuat CFG lebih ekspresif dibandingkan RE dan mampu mendefinisikan bahasa yang lebih kompleks. Nah, kemudian di sini kita masuk pada parsing. Parsing ini dalam konteks CFG kita mengenal proses yang disebut parsing. Parsing ini adalah proses untuk memverifikasi apakah suatu string dapat dihasilkan oleh sebuah grammar dan bagaimana cara menghasilkannya. Alat bantu utama dalam parsing adalah struktur pohon. Pohon adalah sebuah graf terhubung tidak sekuler yang memiliki satu simpul khusus yang disebut akar atau root-nya. Dan dari akar tersebut terdapat tepat satu lintasan menuju setiap simpul lainnya. Dalam derivation tree, akar memiliki simbol awal, simpul-simpul internal mewakili non-terminal, dan daun-daunnya mewakili simbol terminalnya. Nah, di sini kita masuk pada derivation tree atau pohon penurunan. Ini adalah representasi grafis dari proses penurunan string dalam CFG. Nah, adapun contohnya dengan aturan produksinya seperti ini akan menghasilkan hasil penurunannya. Pohon penurunannya ini dimulai dari S sebagai akar, kemudian bercabang menjadi A kapital dan B kapital. A bercabang menjadi A kecil dan A kapital, lalu A kapital ini lagi menjadi A kecil. B kapital bercabang menjadi B kecil dan B kapital, lalu B kapital ini akan menjadi B kecil lagi. Ini adalah proses membaca daun-daun dari kiri ke kanan sehingga menghasilkan string huruf kecil AA dan BB. Nah, kemudian di sini ada finite state transducer. Di sini ada dua, yaitu leftmost derivation dan rightmost derivation. Leftmost ini adalah simbol variabel yang paling kiri, diturunkan terlebih dahulu. Kemudian rightmost ini adalah simbol variabel yang paling kanan. Ini adalah contoh pada proses parsing untuk string AA, BB, AA dengan aturan produksinya seperti ini. Nah, langkah-langkahnya adalah kita selalu memilih non-terminal paling kiri untuk diturunkan. Sedangkan dengan rightmost derivation, prosesnya ada seperti begini, ada left-nya dan ada juga right-nya. Sehingga ini akan menghasilkan string akhir AA, BB, AA. Kemudian, dan inilah visualisasi pohon penurunan untuk string AA, BB, AA tadi. Pohon dimulai dari S sebagai akar, kemudian bercabang sesuai dengan aturan produksi yang diterapkan.
Simbol-simbol yang berwarna kuning ini adalah simbol terminal yang menjadi daun dari pohon penurunan. Jadi kita baca semua daun dari kiri ke kanan. Kita akan mendapatkan string A, A, B, B, A, A yang memang sedang kita cari tadi, seperti aturan produksi yang ditetapkan. Pohon penurunan ini merupakan bukti visual bahwa string A, A, B, B, A, A ini memang dapat dihasilkan oleh grammar tersebut. Kemudian, ini adalah materi ambiguitas. Nah, ambiguitas secara sederhana berarti kewirartian atau makna ganda. Dalam konteks CFG, sebuah grammar dikatakan ambigu apabila terdapat lebih dari satu pohon penurunan yang berbeda untuk menghasilkan satu untai atau string yang sama. Ambiguitas ini menjadi masalah serius dalam perancangan bahasa pemrograman karena dapat menyebabkan interpretasi yang berbeda terhadap kode yang sama, sehingga compiler mungkin menghasilkan program yang berbeda dari yang diharapkan. Nah, ini adalah contohnya ambiguitas. Nah, di sini saya mengambil dua contoh ambiguitas. Contoh pertama ini adalah dengan aturan produksinya seperti ini. Kemudian yang dicari adalah string A. String ini bisa diturunkan dengan cara pertama dan bisa juga dengan cara kedua. Kedua cara ini menghasilkan string yang sama namun melalui jalur yang berbeda. Contoh keduanya dengan string produksi yang berbeda pula, tetapi dua jalur penurunan yang berbeda menghasilkan string yang sama, membuktikan grammar tersebut ambigu, sesuai dengan namanya, ambiguitas. Nah, kemudian contoh kedua ini terlihat sangat jelas ketika kita visualisasikan dalam bentuk pohon penurunan. Dari sini kita bisa lihat bahwa string A baca dengan grammar yang sama dihasilkan dua pohon derivasi yang strukturnya berbeda. Pohon derivasi pertama di kanan atas menunjukkan struktur yang berbeda dengan pohon derivasi kedua di kanan bawah. Meskipun keduanya menghasilkan string A baca, struktur pohonnya yang berbeda menunjukkan interpretasi yang berbeda pula. Inilah yang dimaksud dengan ambiguitas dalam CFG. Dan inilah mengapa kita perlu menghindari ambiguitas dalam merancang grammar untuk bahasa pemrograman. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari rangkuman ketiga materinya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.